Banjir yang menerjang kawasan Aceh Tamiang terjadi sejak Jumat pekan lalu. Tetapi selama sepekan itu, belum semua desa yang diterjang banjir dapat ditembus karena sulitnya akses menuju lokasi. Hari ini reporter SCTV Muhammad Nasir dan Taufik Maru akhirnya berhasil menembus salah satu desa yang terparah dihantam banjir, meski harus melalui medan yang cukup berat. Setelah sepekan terisolasi oleh banjir besar, Desa Bandar Khalifah, Kecamatan Tamiang Ulu, Kabupaten Aceh Tamiang, hari ini akhirnya berhasil ditembus. Bersama tim relawan yang membawa bantuan obat-obatan, reporter SCTV Muhammad Nasir dan Taufik Maru yang tadi berhasil menembus desa yang paling parah dilanda banjir sejak pekan lalu itu. Tidak mudah untuk menembus desa ini. Selain tempatnya yang terpencil, desa ini hanya dapat ditempuh dengan menggunakan perahu karet karena jembatan penghubung menuju desa tersebut ambruk diterjang ganasnya air bah. Meskipun banjir sudah terjadi sepekan yang lalu, bukan berarti warga desa sudah dapat membersihkan tempat tinggal mereka. Sebab sampai hari ini, wilayah desa dan pemukiman mereka masih digenangi lumpur dengan ketinggian mencapai 1 meter. Apalagi banyak sekali kayu-kayu gelondongan yang terbawa arus banjir dan menerjang desa ini. Sampai hari ini belum ada satupun bantuan alat berat untuk menyingkirkan kayu-kayu yang diduga hasil pembalakan liar itu. Bantuan bahan makanan hari ini disalurkan melalui udara ke Kabupaten Aceh Tamiang dan Benar Meriah, Nangro Aceh Darussalam. Namun Kabupaten Gayo Lues belum mendapat bantuan sama sekali karena lokasinya sulit ditembus. Bahkan sebagian pengungsi kondisinya kini belum dapat diketahui. Setelah 6 hari dilanda banjir dan harus hidup dengan keprihatinan, inilah bantuan makanan pertama yang diperoleh oleh warga pengungsi di Kabupaten Aceh Tamiang dan Benar Meriah. Dengan wajah penuh harap, para pengungsi banjir ini menanti jatuhnya bantuan dari helikopter. Di lokasi pengungsian ini tidak ada lapangan terbuka sehingga helikopter tidak bisa mendarat. Lihatlah lokasi ini. Di sekeliling tenda-tenda para pengungsi, berserakan kayu-kayu hutan yang disinyalir sebagian merupakan hasil pembalakan. Dari 3 kabupaten yang hendak diberikan bantuan, hanya 2 kabupaten yang bisa ditembus, yaitu Aceh Tamiang dan Benar Meriah. Sedangkan Kabupaten Gayo Lues belum tersentuh. Dibanding kabupaten lain di Aceh yang dilanda banjir, Gayo Lues memang merupakan wilayah dengan medan yang paling sulit. Bahkan salah satu desanya, Desa Papelah, masih terisolasi, sehingga belum memperoleh bantuan sama sekali. Muhammadan melaporkan dari Nangro Aceh Darussalam. Dan untuk mengetahui situasi terkini banjir di wilayah Tamiang, kami akan menghubungi Fajar Ilham yang saat ini tengah berada di barak pengungsian. Fajar, apakah sampai saat ini masih ada pengungsi yang belum mendapat bantuan? Iya, baik Sito. Memang betul, hingga saat ini banyak pengungsi yang belum mendapatkan bantuan. Bahkan salah satunya adalah para pengungsi yang berada di SD 03 dan SD 07 yang berjumlah kurang lebih sekitar 500 orang. Salah satu contohnya di SD 07 yang ada di sini, ibu-ibu ini dan anak ini adalah para pengungsi. Mereka adalah pengungsi dari desa Kampung Landuk yang merupakan desa pas betul di pinggir sungai Tamiang yang dimana ratusan rumah terendam dan juga beberapa rumah hanyut terbawa air. Saat ini kondisi para pengungsi amat memprihatinkan. Paling belakang di belakang saya sana adalah salah satu dapur umum. Dan bukan salah satu, mohon maaf, satu-satunya dapur umum bagi 500 warga. Kondisi yang memprihatinkan muncul ketika bantuan dari pemerintah daerah pada tanggal 26 Desember, yaitu 5 dusun hanya 10 karung beras. Ternyata sudah habis hingga saat ini. Mereka hanya bertahan dengan lauk pauk dan makanan apa adanya. Mie instan dan beras mereka bagi untuk 500 orang. Per orangnya pun dengan kondisi yang sangat minim dan sangat terbatas. Salah satu juru masak atau ibu yang bertanggung jawab untuk memasak para pengungsi adalah Ibu Tina. Assalamualaikum Bu Tina. Waalaikumsalam. Bu Tina, gimana Bu Tina kondisi di sini Bu Tina? Ya sangat memprihatinkan karena kami pun pengungsi yang paling dalam rumahnya terendam. Ya kami mohon bantuan dari bapak-bapak yang di atas sana, melihatlah kami kemari. Tolonglah kami, bantulah kami. Kami semuanya kekurangan sehingga air bersih pun kami mencarinya payah. Mandi pun sehingga
Sudah berapa hari ini baru sekali kami mandi di sini. Rumah. Bu, harapan Ibu apa? Ya, kami mohon bantuan dari sanalah. Ya, seperti selimut, anak-anak membutuhkannya. Dan obat-obatan juga, yang mana di sini kena mencret, panas, pilek, gatal-gatal juga. Sehingga saya pun batuk karena tidur tanpa alas. Anak-anak gimana Bu kondisinya sekarang? Ya, anak-anak ya gitulah, ada yang sakit, mencret, dan sebagainya lah, gatal-gatal yang paling terutama dan mencret. Makasih Bu Tina. Saudara, di belakang Ibu Tina ini ada seorang anak. Maaf Bu, maaf Pak. Ibu, anaknya siapa namanya? Nur Cahyati. Nur Cahyati. Nur Cahyati gimana kondisinya Bu? Dia gatal-gatal, batuk, badannya penuh gatal-gatal seperti ini. Berapa hari? Sejak banjir, datangnya banjir Pak. Sudah berapa hari ya? Ini seminggu di sini. Seminggu di sini belum ada kurang. Tambah tumbuh orang mandi pun airnya bau, kotor kan susah. Sana sini jauh cari air yang bersih. Jadi terpaksa lah pakai air apa adanya di sini kan. Tidurnya gimana Bu? Di sekolah sini. Pakai apa alasnya? Alasnya tikar. Anak Ibu gimana malam? Kan malam nggak ada listrik. Ya gelap lilin, gelap ya selalu nangis ya nggak ada selimut kami pun karena namanya tiba-tiba datang ya. Saudara, mendengar cerita Ibu tentang barak itu, saya akan mengajak Anda untuk melihat kondisi barak para pengungsi. Salah satunya di ruangan SD ini. Kita akan coba melihat kondisi barak pengungsi di sini. Permisi Bu, boleh masuk ke dalam Bu? Boleh. Tampak seorang nenek sedang tidur di situ. Ibunya sakit Bu. Lagi sakit. Saudara, Anda bisa melihat bagaimana memprihatinkannya mereka. Kondisi mereka seperti ini, ruang kelas mereka gunakan terpaksa untuk menjadi tempat tidur buat mereka, dan di sini pun tidak ada penerangan kalau malam hari, dan dapur juga mereka terpaksa gunakan di dalam. Kita lihat juga kompor di sini digunakan di dalam. Makanannya habis Pak, tinggal ini aja. Saudara, saat ini mereka membutuhkan makanan yang memadai untuk penghidupan mereka ke depan. Mereka kumpulkan apa yang mereka bisa dapatkan di pasar atau dimanapun. Dan beginilah kondisi para pengungsi di Kabupaten Aceh Tamiang. Mereka membutuhkan uluran tangan Anda. Mereka membutuhkan bantuan Anda. Terlambat Anda membantu, maka keterlambatan buat kehidupan mereka akan mendatang. Saya Fajar Ilham, kita kembali ke studio bersama rekan Vito. Fajar Ilham dari kawasan Aceh Tamiang yang terserang